Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leli Mulyani dengan NIM 859543329, mahasiswa UPBJJ Terbuka Bandar Lampung. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan modul 8 KB1 kelistrikan. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama muatan listrik dan yang kedua tegangan dan arus listrik. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama yaitu muatan listrik. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama bola warna sebagai pengganti bola pingpong. Lalu ada benang wol, tas plastik, potongan kertas yang kecil-kecil, benang jahit dan isolasi, lalu ada benang nilon, dan yang terakhir sisir plastik. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Lalu tujuan yang kedua yaitu memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Langkah-langkah percobaan. Adapun langkah yang pertama, kita gantungkan bola warna di bawah meja. Yang sebelumnya bola warna tersebut sudah saya gantung menggunakan benang jahit dan isolasi sebagai pengerat. Baik, kita mulai percobaannya. Untuk percobaan yang pertama, kita gosokkan tas plastik ke baju. Setelah itu, tas plastik yang sudah kita gosokkan kita dekatkan ke bola warna, maka hasilnya akan tarik-menarik antara plastik dan bola warna. Hal ini membuktikan bahwa adanya gaya listrik yang membuat bola warna dan tas plastik saling tarik-menarik. Selanjutnya kita gosokkan plastik dengan plastik, maka hasilnya akan tolak-menolak. Gosokkan plastik dengan benang wol, hasilnya akan tarik-menarik. Plastik dengan benang nilon, hasilnya pun akan tarik-menarik. Lalu selanjutnya kita gosokkan benang nilon dengan benang nilon, hasilnya akan tolak-menolak. Benang wol dengan benang wol, hasilnya akan tolak-menolak. Untuk percobaan selanjutnya, kita akan menggosokkan sisir ke rambut yang tebal dan kering. Gosok kira-kira 1 menit. Setelah kita gosokkan pada rambut, kita dekatkan sisir tadi dengan potongan kertas-kertas kecil. Dapat kita lihat potongan kertas melekat pada ujung sisir. Adapun percobaan yang kedua, arus dan tegangan listrik. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kabel penjepit secukupnya merah dan hitam, baterai 1,5 volt 3 buah, bola lampu 2,5 volt 3 buah, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet menghapus, mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan yang terakhir air garam.
Bahan pertama yang akan kita uji adalah kawat besi. Kawat besi kemudian kita capit dengan capit buaya. Setelah itu kita lihat dan kita amati, ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya adalah bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Ternyata kawat tembaga juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang ketiga, mata pensil. Mata pensil juga dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang keempat adalah kertas. Saat kertas diuji dan dicapit dengan capit buaya, ternyata tidak dapat menyalakan lampu. Artinya adalah kertas bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima adalah kayu. Ternyata kayu juga tidak mampu menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Yang keenam adalah sendok perak. Saat sendok perak dicapit dengan capit buaya, ternyata mampu menyalakan lampu, sehingga bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Yang ketujuh adalah kantong plastik. Kantong plastik bersifat isolator karena tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kedelapan, karet penghapus. Saat karet penghapus dicapit dengan capit buaya, ternyata hasilnya sama dengan kantong plastik, yaitu tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Begitupun air keran. Air keran ternyata saat diuji tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Dan yang terakhir yang akan kita uji adalah air garam. Saat air garam diuji, ternyata air garam mampu menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Selanjutnya percobaan tegangan listrik. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama kabel penjepit merah dan hitam, bola lampu 2,5 volt, baterai 1,5 volt 3 buah. Pada percobaan pertama, di mana kedua buah kabel diletakkan pada kutub positif saja, artinya adalah tidak ada tegangan listrik, sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak akan menyala. Pada rangkaian kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian ketiga, lampu menyala dengan sangat terang.